Hamparan tanah tanpa awan di langit. Kalajengking kecil masuk ke bawah tanah untuk menghindari panas. Tidak ada pepohonan atau semak-semak sejauh mata memandang. Gurun tidak selalu seperti ini. Sebagian besarnya dulu ditutupi vegetasi hijau dan lebat. Tiap gurun memiliki keunikan tersendiri. Gurun digambarkan sebagai area yang menerima kurang dari 25 cm curah hujan per tahun. Jadi, dengan hampir tidak ada air untuk mendukung kehidupan, kondisinya rentan terhadap perubahan suhu ekstrim. Itu sebabnya gurun bisa sangat panas pada siang hari, tapi suhunya turun drastis pada malam hari. Begitu matahari terbenam, semua panas hilang karena tak ada kelembapan atmosfer untuk memerangkapnya. Hutan dan hutan hujan tetap hangat pada malam hari karena kelembapan berfungsi sebagai jaring yang memerangkap panas. Tanah tandus ini adalah hasil dari bayangan hujan. Ini adalah tahap siklus cuaca yang menciptakan presipitasi. Angin basah dan hangat yang bertiup dari arah tertentu mencapai gunung dan perlahan naik untuk membentuk awan. Tapi semakin tinggi, angin mulai mendingin dan melepaskan kelembapan. Secara teknis itu kabut. Akibatnya, sisi lain gunung tak bisa mempertahankan kelembapan. Makanya area itu menjadi kering dan gersang. Jika kita melihat ini pada skala wilayah, kamu akan menyadari bahwa gurun bahkan tidak berlokasi di dekat pegunungan. Saat aliran udara kering tetap berada di dekat permukaan, itu dinamakan sistem tekanan tinggi pada cuaca dan bisa ditemukan di tempat subtropis atau gurun. Jika sistem tekanan tinggi ini konsisten, efek sebaliknya tidak mudah terjadi, sehingga menyebabkan pola cuaca yang khas. Banyak gurun bahkan tidak tertutup pasir. Saat berjalan melewati gurun, kamu menginjak hasil pekerjaan alam selama jutaan tahun. Kalau suhu siang panas terik dan malam sedingin es, batu cenderung mudah hancur. Kekeringan dan angin menyebabkan erosi dan berpengaruh dalam hancurnya batu, mengungkap batuan dasar di bawahnya. Dan seiring berjalannya waktu, batu-batu itu semakin mengecil sampai terbentuklah pasir. Bongkahan pasir yang lebih besar tenggelam ke dasar, sementara butiran pasir kecil tetap di atas. Angin meniup pasir ke berbagai arah, juga ke batu-batu lain yang lebih besar. Seiring waktu, pasir yang terus menggesek batu itu akan membantu erosi sampai suatu hari batu itu akan menjadi pasir. Gumuk adalah ombaknya gurun. Gumuk pasir itu unik karena tidak punya bentuk yang konsisten. Mungkin saja suatu hari kamu melihat gumuk di depanmu dan keesokan harinya hilang. Sifat pasir mirip seperti air. Coba ambil pasir kering dengan satu tangan, lalu kepalkan tanganmu. Pasir itu pasti akan keluar dari tanganmu. Pasir adalah tumpukan batu bubuk yang dibentuk oleh lingkungan, angin, dan gravitasi. Gumuk pasir bisa ditemukan di tempat adanya dataran luas dan angin. Jadi, gumuk pasir juga ada di pantai, gurun, dan bahkan lahan pertanian telantar. Kamu bisa mengenali suatu gumuk berdasarkan vegetasinya. Jadi, gumuk di pantai memiliki komposisi berbeda dan lebih kecil. Tapi, gumuk yang menutupi tanah yang lebih luas memiliki permukaan rata atau berombak. Di tempat-tempat itu, kamu bisa menemukan hamparan pasir berkilo-kilometer. Badai pasir terjadi lebih dekat ke tepi gurun daripada di pusatnya. Tanpa vegetasi untuk melindungi dan membatasinya, badai itu bisa menjadi cukup besar. Angin awalnya lambat, lalu berangsur kencang dengan membawa banyak partikel dan menyibak tanah di bawahnya. Sisa partikel yang ada di tanah mulai bergetar. Semakin kuat angin, semakin banyak pasir yang akan terbang ke wajahmu. Jadi, partikel pasir bertabrakan dan membawa sisa pasir di udara. Badai pasir bisa sangat luas sampai menghalangi matahari. Pada tahun 2001, badai pasir di Tiongkok memindahkan kira-kira 6,5 juta ton pasir yang menutupi area sekitar 135 juta kilometer persegi. Sekitar 80% gurun tidak tertutup pasir, melainkan berupa tanah tandus. Tanpa tumbuhan dan hujan, matahari memanggang tanah dan menahan semuanya. Kamu bisa menemukan bukit dan formasi batuan di gurun yang kebanyakan terbentuk oleh erosi. Beberapa gurun juga memiliki pegunungan kecil, dan tergantung dari unsur geologisnya, warna dan tingkat kekerasan batu bisa beragam. Tapi tidak semua petak tanah berpasir adalah gurun. Mayoritas gurun biasanya berisi pasir. Ada beberapa yang termasuk gurun kerikil, gurun batu, dan bahkan salju, serta es. Gurun dingin bisa ditemukan di seluruh dunia. Misalnya, gurun Gobi, gurun pantai di Peru, dan gurun di Chili Utara. Tak ada kelembapan di sekitar tempat-tempat ini.
Jadi, uap air tidak bisa terperangkap untuk berubah menjadi awan. Gurun terbesar di dunia adalah benua Antartika. Gurun es raksasa ini tidak memiliki curah hujan, tapi angin keringnya mirip dengan yang ada di gurun panas. Es dan salju menutupi hampir setiap meter persegi tempat yang hanya dihuni oleh ilmuwan, peneliti, dan penguin ini. Di Gurun Sahara, suku nomaden mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Mereka sudah ada di sana selama ribuan tahun dan hanya mengenal kehidupan gurun. Kira-kira hanya ada 2,5 juta orang yang hidup di sana, kecuali di lembah Sungai Nil. Itu berarti satu orang per 2,5 meter persegi. Dulu, Sahara dihuni lebih banyak orang. Bukti artefak batu dan bahkan seni yang diukir di batu ditemukan di berbagai tempat. Tapi tempat-tempat itu menjadi area tak berpenghuni yang kering. Fosil menunjukkan bahwa dulu Sahara adalah jaringan luas sungai dan danau yang menjadi habitat hewan laut kuno yang sudah punah. Itu jutaan tahun lalu. Tapi sekitar 7.000 tahun lalu, Sahara dipenuhi kerbau, jerapah, gajah, dan hewan lain yang saat ini ditemukan di berbagai tempat di Afrika. Orang-orang dulu tinggal di dekat danau Sahara yang luas dan menggantungkan hidup pada kegiatan memancing. Mereka membuat permukiman di sekitar danau sambil melindungi diri dari ancaman hewan. Banyak sungai itu telah mengering, tapi banyak juga yang tersisa sebagai oasis. Oasis adalah area yang memiliki sumber air tawar dan tanah subur yang dikelilingi kekeringan. Orang-orang Sahara bertani dan menanam pohon kurma di pinggirannya agar pasir tidak mengotori air dan merusak pertanian. Sebagian air dialirkan melalui irigasi sungai yang lebih besar atau mata air alami. Ada juga sumber air bawah tanah. Oasis itu bisa sangat kecil, mungkin hanya memuat beberapa pohon kurma saja di sekitar badan air untuk seluruh kota. Itu adalah jalur dagang sempurna untuk pedagang dan para nomad yang sering berdagang kurma, zaitun, buah ara, dan komoditas lain. Pemukim mempertahankan oasis ini selama beberapa generasi sampai sekarang. Meski ada oasis, masih ada juga sebagian nomad yang mengembara. Tapi pemukim dan nomad telah mendomestikasi ternak. Orang-orang Sahara masih menjadi ahli untuk urusan berpindah-pindah tempat. Banyak di antara mereka merupakan pandai besi atau petani terlatih yang ikut ke tempat di mana mereka bisa berkembang dan makmur. Meski iklim dan kondisi gurun tidak bersahabat untuk makhluk hidup, ada banyak tumbuhan dan hewan yang hidup dalam kondisi itu. Antelope adax adalah makhluk unik yang saat ini termasuk hewan langka. Bulunya lain daripada yang lain dan tanduknya cantik. Ular gurun keren yang merayap menyamping mengubah warnanya seperti pasir. Jika gurun adalah laut, maka unta adalah kapalnya. Punuk mereka menyimpan lemak untuk menyejukkan tubuh saat cuaca terlalu panas. Unta berpunuk dua bukan asli Timur Tengah atau Afrika, melainkan Mongolia dan Tiongkok Utara. Unta-unta ini punya 2 baris bulu mata untuk perlindungan dan bisa menutup serta membuka hidung sesuka hatinya. Gurun tidak lengkap tanpa kalajengking, yang sangat umum di Sahara dan bisa tumbuh sampai seukuran telapak tangan. Jangan lupakan juga hewan di gurun beku. Penguin adalah hewan umum di Antartika, ada juga rubah salju dan beruang kutub. Secara teknis, gurun tidak bertambah luas hanya karena pasirnya menyebar lebih jauh. Perluasan gurun terjadi saat ekosistem mengambil alih lahan lain dengan mengurangi vegetasi dan menghilangkan tanah subur.